Halo, selamat datang di Selimut Cerita, tempat di mana kamu bisa beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia, meletakkan lelah di bahu, dan menenangkan pikiran sebelum memejamkan mata. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini. Mungkin hari ini kamu lelah. Mungkin juga ada sesuatu yang belum sempat kamu selesaikan. Tapi tidak apa-apa, karena malam ini aku ingin membawamu ke dalam sebuah kisah lembut tentang sebuah surat dari masa depan. Sebelum kita mulai, mari kita tenangkan diri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Rasakan udara masuk lewat hidungmu dan keluarkan perlahan bersama semua rasa berat yang kamu bawa hari ini. Biarkan tubuhmu rileks. Rasakan bantal yang menopang kepala. Selimut yang hangat menyentuh kulitmu. Dan musik lembut yang menenangkan sekitarmu. Sekarang, biarkan pikiranmu melayang perlahan. Membayangkan masa depan, tempat di mana kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Malam itu, Reno sedang membereskan kamar lamanya. Sudah lama ia tidak pulang. Dan semua terasa asing sekaligus akrab. Di pojok lemari tua, ia menemukan sebuah kotak kecil dengan pita biru. Kotak itu berdebu. Tapi ada sesuatu yang membuatnya ingin membukanya. Di dalamnya ada kertas lipat yang sedikit menguning bertuliskan untuk Reno 10 tahun dari sekarang. Ia tertawa kecil. Itu tulisan tangannya sendiri. Surat yang ia tulis saat masih SMA. Dan malam itu, ia membacanya perlahan. Dengan senyum kecil yang pelan-pelan berubah menjadi haru. Untuk diriku di masa depan. Begitu bunyi kalimat pertama. Halo, kamu masih suka menatap langit malam kan? Masih suka takut gagal? Masih suka berpura-pura kuat? Reno tersenyum pahit. Ia masih seperti itu. Surat itu berlanjut. Aku tidak tahu apa kamu sudah bahagia atau belum. Tapi kalau kamu baca surat ini, berarti kamu masih bertahan.
dan itu saja sudah cukup hebat. Ia berhenti sejenak. Matanya hangat. Di dalam kesunyian malam itu, ia merasa seperti sedang dipeluk oleh dirinya sendiri. Yang dulu polos, yang dulu percaya, yang dulu masih berani bermimpi tanpa takut kecewa. Seringkali kita terlalu sibuk bertahan, sampai lupa betapa jauh kita sudah berjalan. Reno teringat masa-masa sulit yang pernah ia lewati. Hari ketika ia hampir menyerah. Saat semuanya terasa berat. Saat ia merasa sendirian dan tak ada arah. Tapi nyatanya ia masih di sini. Masih bernafas. Masih mencoba. Dan mungkin itu yang ingin diingatkan oleh surat itu. Bahwa terkadang kita hanya perlu melihat ke belakang untuk menyadari betapa kuatnya kita dulu. Reno mengambil pena dan menulis balasan kecil di belakang surat itu. Hai aku yang dulu, terima kasih sudah menulis ini. Aku memang belum sepenuhnya bahagia, tapi aku sedang belajar menikmatinya sedikit demi sedikit. Aku masih takut, tapi aku tidak lari lagi. Dan aku harap kamu bangga. Setelah selesai menulis, Reno melipat kertas itu kembali. Kali ini, ia menambahkan tulisan kecil di sudut bawahnya. Untuk aku yang 10 tahun lagi. Ia tersenyum. Ada rasa damai yang perlahan mengisi dadanya. Kadang, yang kita butuhkan bukan motivasi dari orang lain, tapi pengingat lembut dari diri kita sendiri. Bahwa kita pernah percaya pada harapan. Dan kita masih bisa mempercayainya lagi. Sekarang, sebelum kamu tidur, bayangkan dirimu 10 tahun ke depan. Versi dirimu yang sudah lebih tenang, lebih bijak, dan lebih bahagia. Bayangkan ia menatapmu malam ini dan berkata lembut, "Kamu sudah berjuang dengan baik, sangat baik. Terima kasih sudah tidak menyerah." Tarik nafas pelan. Hembuskan perlahan. Rasakan hatimu jadi lebih hangat, lebih ringan. Karena mungkin surat dari masa depan itu sebenarnya tidak jauh.
ia sedang kamu tulis sekarang. Dengan setiap langkah kecil, setiap keberanian, dan setiap doa yang kamu bisikan diam-diam sebelum tidur. Selamat malam. Tidurlah dengan damai, dan percayalah, masa depanmu sedang menunggumu dengan senyuman. Sampai jumpa di selimut cerita berikutnya.